Jadi Pak Richard tadi di teknik yang Pak Richard ajarkan itu ada topi magnet. Kemudian apa yang kita inginkan di masa depan itu kita bayangkan sebenarnya berhubungan dengan magnet yang ada di kepala kita, di topi itu. Pertanyaan saya adalah apakah kreativitas itu sendiri dikontrol oleh organ-organ tertentu di dalam kepala kita atau di otak kita, Pak? Oh tentu. Iya. Ya. Pertama otak kita, karena ada miliaran atau triliunan sel-sel pekerja yang bekerja, tanpa itu tidak bisa. Ya. Dan itu hanya bisa bekerja kalau ada perintah dari diri kita sendiri. Jadi intention menjadi sangat penting. Ya, itu menjadi sangat penting. Tapi itu pun tidak bisa kerja efektif kalau otak kita, kalau environment-nya tidak efektif. Environment-nya apa? Yang tadi relaxation tadi. Jadi pernafasan untuk menurunkan gelombang brainwave menjadi sangat penting. Dengan nafas lebih perlahan, ya, kita lebih relax, kita visualisasi. Itu kondisi agar miliaran sel-sel yang bekerja tadi bisa efektif. Dan dia akan mengeluarkan vibration, ya, itu yang diinginkan. Dan vibration itu akan beresonansi dengan the universe. Ya, jadi apa yang kita create, kita lempar ke universe, elektron-elektron itu akan mengusahakan agar energi force dari universe itu akan datang dan akan membuat apa yang kita inginkan itu tercipta. Pada saat kita melakukan relaksasi itu, sebenarnya kita tap in ke bawah sadar ya, Pak Richard? Sebenarnya itu bawah sadar. Iya, jadi. Tapi bawah sadar bukan berarti kita seperti robot, seperti zombie. Kita sadar, tapi kita menggunakan potensi bawah sadar. Kalau sadar saja kan hanya 10% potensinya. Dengan menggunakan bawah sadar itu sudah 90% jadi 100%. Waktu kita kirimkan ke universe, waktu kita bikin magnet, itu konsep kita sudah kita taruh di kepala kita. Lalu kita menarik dari universe untuk memberikan energi force-nya. Ya, energi force itu akan datang, dan ketika kita sekarang bervibrasi dengan energi force tersebut, kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya resonansi yang sama, yang akan membuat apa yang kita create itu dia akan membantunya, ya, sehingga itu akan tercipta. Jadi datangnya bukan secara magic, oh universe kasih bom, ini mobil yang kamu inginkan, bukan seperti itu. Saya minta saudara-saudara di rumah untuk sedikit selfish, nggak apa-apa, coba saja, saudara-saudara, kebutuhan paling mendasar di ekonomi saudara apa? Yang wajar-wajar saja. Apa yang saudara butuhkan? Misalnya saudara-saudara tidak bisa membayar listrik. Misalnya saudara harus membayar uang sekolah untuk anak-anak. Saya bukan memberikan sesuatu yang materialistis, tapi untuk menguji bahwa kreativitas kita, ya, kita harus meng-create dulu bagaimana kita membuat itu. Yang kelihatannya mustahil itu tidak mustahil kalau kita create. Lalu kita kirimkan ke alam semesta, maka dia akan bervibrasi. Maka alam semesta akan berkonspirasi dengan kita untuk membantu kita merealisasikan apa yang kita bayangkan atau kita imajinasikan. Jadi untuk melakukan itu, angan-angan, hayalan jadi penting. Itu step awal, itu proses sebelum proses. Kedua, visualisasi menjadi penting karena kita memvisualisasikan. Yang ketiga adalah imagination. Kalau imagination sudah lebih detail lagi. Ya, udah begini, udah ada kembangan-kembangannya. Jadi ketiga proses ini harus kita lalui. Sebenarnya pada saat kita berangan-angan dan berimajinasi itu kreativitas bermain dengan sangat besar. Ya, ada perbedaannya. Kalau angan-angan masih proses awal, visualisasi proses yang kedua, imajinasi sudah lebih dalam lagi, udah detail. Kalau visualisasi kita melihat seolah-olah akhir-akhirnya, imagination sudah dengan detailnya. Ya, wajah kita lebih sehat, anak kita lebih senang, udah struktur, udah terbangun strukturnya. Ya. Jadi imagination is more powerful than knowledge. Einstein juga mengatakan demikian. Ya. Imagination is more powerful than knowledge. Yes. Jadi karena imagination tidak perlu knowledge, you just know it. This is what you want. It's an intention. Just knowing it is imagination. Knowledge sendiri diperlukan untuk mencipta juga kan, Pak Richard? Iya. Tapi imagination itself, di dalam imagination sudah terkandung knowledge. Understand. Oke. Ya. Kembali ke miliaran sel di otak
yang sebenarnya kita dapat pekerjakan, katakan saja untuk attract apa yang kita inginkan dan berkreativitas itu, sel-sel itu sendiri yang berhubungan atau mengkontrol kreativitas itu sudah aktif secara otomatis atau kita harus melakukan aktivasi selnya? Kita harus aktivasi selnya. Dia tidak otomatis, oleh karena itu power intention menjadi penting. Kita harus ingat ya, bahwa ada pikiran, ada universal mind, itu adalah wadahnya, ada pikiran, sudah ada semua. Pikiran ini punya sifat. Walau pikirannya ada bermacam-macam, pikiran jelek, pikiran bagus, pikiran apa saja, ya pikiran apa saja yang ada di universe ini, dia punya satu sifat yang sama, yaitu sifatnya kreatif. Hakikat dari pikiran itu sebenarnya bersifat kreatif. Kreatif. Nah, kita memutuskan, mau nggak kita mengambil kreativitas itu? Oleh karena itu, secara sadar kita harus memutuskan. Oleh karena itu, kita harus mengaktifkan. Yang harus kita aktifkan apa? Yang harus kita aktifkan adalah, pertama, intention kita, kehendak kita di batin kita, di otak kita. Kedua, kita vibrasikan otak kita. Nafas kita sinkronkan, itu saja sebenarnya simple. Tidak ada yang jelimet-jelimet, harus latihan pernafasan atau harus latihan otak, ini nggak perlu, simple saja. Jadi sebenarnya yang tadi latihan pernafasan simple yang turun dari 3, 2, 1 itu untuk menurunkan brainwave ya, brainwave. Ketika juga saudara, saya bermain dengan volume. Waktu saya mengatakan, bayangkan angka 3, kan artinya kita membuat konsentrasi, itu membuat konsentrasi juga tidak sulit. Kena angka 3 kita kenal. Dan saya katakan 3, waktu 3 yang kedua saya katakan 3, suara saya lebih pelan. Saya bermain dengan mental volume. Kita juga harus bermain dengan mental volume. 3, lalu 2, lebih pelan lagi, 2, lalu 1 yang keduanya lebih pelan, 1. Jadi tone menjadi penting. Jadi waktu kita melakukan itu, tone kita juga jadi penting. Waktu kita mengatakan itu, tone kita menjadi penting. Dan kita harus membayangkan ada kita yang lain lagi mengobserv bahwa kita lagi relax, lagi berkreasi. Sebagai observer juga. Iya. Ya. Jadi detachment terhadap will itu sendiri penting ya Pak Richard. Jadi kita seperti mengamati bahwa ada role yang sedang bermain kreatif dan juga attract keinginan untuk menjadi manifestasi itu. Ya, kita lebih sebagai penonton. Kita menjadi penonton. Jadi penonton, lihat kita yang lain lagi berhayal. Lagi berhayal. Ya, kalangan saintis akan mengatakan, ini rubbish ya. Ya coba aja praktek, nggak usah percaya apa kata saya. Ya, praktek saja. Saya juga seorang saintis dan saya meneliti ini secara saintifik. Dan saya coba bertahun-tahun dalam kehidupan saya. Sejak saya masih sangat muda sebenarnya, saya umur 10 tahun sebenarnya. Dan pada waktu itu tidak ada forum-forum seperti ini, dan confused, harus nanya sama orang tua nggak mengerti, tanya sama guru di sekolah juga nggak mengerti, dianggap aneh gitu, dan harus mencari sendiri, dan itu dalam perjalanannya menjadi sangat kreatif. Ya, saya dalam